wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Oke, apa kabarmu? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat ya? Masih. Sebelum kita memasuki mulai pelajaran, baiknya kita berdoa supaya pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada ketua kelas, ayo bikin doa. Udah, di depan. Marilah teman-teman kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada tuan-tuan yang Oke, duduk siap. Baik. Baik, sebelumnya Ibu akan mengakses. Coba lihat temannya, depan, belakang, kiri, kanan. Siapa yang tidak sekolah? Siapa? Intan dan Nandila. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit. Oke, kalian masih sehat ya? Sehat. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Hafal? Ibu minta satu dirijen maju ke depan. Baik. Baik, siap ya? Ayo berdiri semua. Siap. Siap, dirijen. Oke, siap ya? Pancasila, aku nak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, mampu sentosa.
pembelajaran minggu kemarin. Kita minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Jangan lupa ya. Baik, gua akan menjelaskan kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang cara membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Apa sih sampah organik dan sampah anorganik? Siapa yang masih ingat? Coba. Baik, berdiri menjelaskan. Sampah organik sampah yang bisa diturai seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan daun. Oke, tangan dulu semuanya. Sampah organik berarti sampah yang terdiri dari limbah, daun, buah-buahan, sayur-sayuran. Dan sampah anorganik, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Sampah anorganik adalah sampah yang bisa diuraikan seperti botol air, plastik. plastik makanan. Oke, tangan dulu semuanya. Masih ingat ya? Nah, jika minggu kemarin kita belajar tentang membedakan sampah organik dan anorganik, maka hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai moral terhadap menjaga lingkungan sekitar sekolah. Kita akan menjaga, bagaimana sih menjaga lingkungan sekolah? Supaya kita memiliki rasa tanggung jawab, peduli, dan kejujuran terhadap lingkungan sekolah. Tetap bersih. Oke. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kayaknya masih mengerti nih. Kita breaking dulu ya. Konsentrasi. Mulai. Mana suaranya? Ini suaranya. Buka. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung sambil tertawa. Baik, Ibu akan menyampaikan materi hari ini. Materi hari ini, bagaimana sih kita mengelola dan menjaga lingkungan sekitar sekolah. Ibu akan memberi kalian kelompok dan kalian akan presentasi, oke? Ini kelompok 1, 2 meja. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Siap? Siap. Nah, ini 3, silakan dikerjakan dan start. Ayo kerjakan. Selesai dibaca. Selesai. Selesai kalian baca. Selesai. Ini kita akan menonton video. Bagaimana sih menjaga lingkungan sekolah? Apa saja caranya? Di sini kita nonton dan setelahnya kita akan presentasi. Jadi kalian benar-benar harus menonton video ini, oke? Oke.
Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan sekolah yang baik. Namun sayangnya belum semua warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan seluruh warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja menjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira di sekolah selalu saja ada kotoran sekolah. Di mana saja ada kotoran sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah proses yang selalu dilakukan oleh warga sekolah. Nah, biasanya menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling praktis. Kedua, kotoran biasanya digunakan pada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, remah-remah makanan, dan kotoran kertas kadang menghiasi kolom meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolom meja? Mulai sekarang dilakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas sehingga ruangan ini terlihat kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang mudah menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya hanya memusnahkan ke arah tempat sampah, tapi tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air dengan gas. Nah, saluran ini juga biasanya digunakan di sekolah anak-anak. Siapa yang punya kelas menggunakan saluran air? Siswa yang kurang dari kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah saat dalamnya di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika masalah air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, Baik, dari video tersebut, apakah kalian melakukan pembuangan sampah sembarangan? Pembuangan sampah sembarangan? Tidak, kalian membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian membersihkan sekolah? Iya. Dengan apa? Dengan pakai. Apakah kalian merusak tanaman? Ya. Oke, baik. Dari video tersebut, kalian menontonnya? Mantap. Ibu memberikan kalian soal ada pada kelompok kalian masing-masing dan coba kalian jelaskan apa yang sudah kalian tonton tersebut. Oke? Silakan dikerjakan soal yang ini. Kerjakan. Bentar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kerjakan. Sudah saya selesai. Baik. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Sama-sama. Kelompok 2, oke, maju ke depan. Baik, kelompok yang kelompok 1 dan kelompok 3.
video tersebut. Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah adalah kewajiban seluruh anggota sekolah tanpa terkecuali. Semua anggota sekolah wajib berpartisipasi dengan sukarela untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mari menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Manfaat: jika lingkungan sekolah bersih dan rapi, semua anggota sekolah akan merasakan kemanfaatannya. Seperti kegiatan belajar mengajar akan terasa nyaman, lingkungan terasa sehat, dan aktivitas dalam sekolah akan selalu menyenangkan. Oke, baik. Dari video tersebut, kelompok 2 merepresentasikan cara menjaga lingkungan dengan baik. Baik, siapa lagi mau maju ke depan? Kelompok 1, oke, maju ke depan. Baik, pada kelompok 2 dan kelompok 3, perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan video tersebut. Sudah. Kelompok 1 selesai. Dia menjelaskan sumber daya air yang ada di video tersebut. Bagaimana sih menghemat air? Bagaimana dengan menghemat air? Tidak mencemari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, pada kelompok 3. Yang maju ke depan. Ayo. Lanjut. Silakan pada kelompok 4. Kelompok 3. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, kelompok 3 dia menjelaskan cara
banjir. Oke, duduk lagi. Tangannya dulu semuanya. Apa sih yang sudah kalian lihat dari video tersebut? Sebutkan. Mari menjaga Menjaga kesehatan kepala. dengan Mari. tadi ada video tumpukan sampah di WC. Siapa yang membuang sampah di WC? Tidak boleh membuang sampah itu pada tempatnya. Kebersihan kelas. Siapa yang membersihkan kelas? Seluruh murid. Oke, Bu. Tepuk dulu untuk kita. Makan ya. Nah, jika tadi Ibu memberikan kelompok, hari ini Ibu memberikan tugas individu. Ibu memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Ya. Paham materinya ya? Selesai? Oke, mari kita kumpul. Kumpul ya. Oke. Baik, duduk sih ya. Ibu akan bertanya, materi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Menjaga materi tentang menjaga supaya siswa atau supaya diri kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, peduli dan kejujuran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke? Bagaimana setelahnya kita tadi mempelajari bagaimana cara-cara menjaga lingkungan sekolah, tidak membuang sampah, menjaga pohon, tidak mencemari air. Oke. Tidak merusak tanaman ya. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menjaga lingkungan dengan baik. oke, tangan dulu. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mau kemana atau tidak? Mau kemana atau tidak? Oke. Paham atau tidak? Oke, sebelum pulang, bereskan bukunya, penanya, dirapikan mejanya. Ya. Selesai? Selesai. Sebelum doa,
Baik, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Ayo, pulang.